Dianita Trinawati. Saya mengajar matematika dan juga mekatronika, dan sudah 16 tahun saya mengajar di SMP Krista Mitra ini. Mengingat zaman sekarang itu kita perlu kemampuan untuk programming, maka saya memasukkan pelajaran programming di pelajaran matematika dengan harapan anak-anak terbiasa membuat program, dan sebelum membuat program tentunya mereka membuat flowchart. Dengan flowchart itu mereka merunut apa yang mereka pikirkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari situ kita akan tahu bagaimana pola pikir siswa, dan kita dapat segera memahami di mana letak kesalahan jika terjadi kesalahan. Karena saya memang awalnya mengajar mekatronika. Ketika saya mengajar mekatronika, saya melihat program ini ternyata bisa diterapkan untuk pelajaran matematika juga. Nah, untuk itu karena saya juga mengajar matematika, saya masukkan pelajaran Scratch. Kebetulan mereka juga sudah mengalami atau mendapat pelajaran Scratch ini dari kelas 7. Ya, nantinya mereka akan terbiasa membuat program yang diperlukan ya untuk masa depan kita, khususnya dalam membuat program-program atau alat-alat digital, atau membuat mesin, membuat robot, mengerjakan komputer pun, bahkan Excel pun kita perlu program ya, perlu pemikiran secara logis, secara analitis. Nah, itu bisa dilatih dengan program Scratch ini. Dari kelas 7, mereka sudah mendapatkan Scratch dari kelas 7 semester 1. Jadi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 pun bisa diterapkan untuk semua pelajaran. Kadang-kadang kita berkolaborasi dengan pelajaran agama, dengan pelajaran IPS, dengan pelajaran bahasa Inggris. Jadi menggunakan Scratch untuk membuat materi IPS atau membuat cerita dalam bahasa Inggris atau cerita tentang Alkitab gitu, menggunakan program ini. Dengan program ini saya berharap anak-anak lebih maju lagi ya, karena lebih mempunyai kemampuan lebih di dalam programming ya. Dan mereka terbiasa untuk membuat program, dan pelajaran matematika jadi tidak jenuh lagi karena mereka bisa kayak tadi kita lihat mereka kreatif membuat bermacam-macam karakter, bisa membuat bermacam-macam cerita. Jadi kreativitas mereka dilatih, dan ada yang menambahkan lagu. Nah, itu juga menarik buat anak-anak. Perkenalkan, nama saya Kalista Vita, biasanya saya dipanggil Tata. Saya berumur 13 tahun, saya sekolah di SMP Krista Mitra Semarang. Saya adalah Julio, dan saya itu kelas 8, dan saya berasal dari kota Semarang. Nama saya Liona Jiri Benanda dari kelas 8B, biasa dipanggil Liona. Nama saya Valen Nathanael Sugianto dari kelas 8 SMP Krista Mitra. Apa kendala dalam pembelajaran sekarang ini? Kendala saya biasanya sulit paham materi yang diberikan karena kurang fokus, dan kadang wifi yang saya gunakan macet-macet, jadi yang diterangkan oleh guru kadang kurang jelas. Terkadang jika satu soal kelewat, itu malah untuk soal selanjutnya agak bingung. Mungkin dalam pemahamanku itu mungkin agak lebih lama. Biasanya selain dari internet yang kurang stabil, saya masih beberapa mungkin bingung dengan materi pembelajaran matematika. Namun setelah diterangkan, saya menjadi paham dengan materi tersebut, dan saya bisa mengerjakan dan mengikuti materi pembelajaran matematika. Melalui aplikasi ini, apakah kamu merasa dimudahkan dalam memahami? Kalau iya, kenapa? Ya, saya merasa dimudahkan karena dalam aplikasi tersebut juga ada beberapa metode seperti gambar atau video penjelasan yang memudahkan saya dalam memahami materi tersebut, dan juga guru yang mendukung untuk pembelajaran sehingga saya lebih lagi untuk memahami materi pembelajaran matematika. Menghitung karena biasanya di aplikasi lain harus seperti hitung manual gitu kan. Ya, kalau memakai ini bisa
hitung secara lebih mudah karena ada kalkulator di dalam aplikasinya juga. Iya, dimudahkan. Karena dengan gitu seperti ada sedikit dibantu, terutama dengan cara tulisan beberapa simbol-simbol itu juga. Jadi nggak bingung buat nyari-nyari simbolnya. Bagaimana rasanya offline setelah sekian lama online? Seru, senang, ketemu teman-teman, ketemu guru, komunikasinya satu sama lain lebih mudah, terutama dengan tambahan teknologi yang dengan aplikasi itu juga, jadi juga ditambah dengan faktor cara mengajar guru dengan aplikasi itu yang disatukan, jadi lebih mudah dipahami. Wah, mantep banget. Kayak dulu tuh aku sering bersosialisasi. Itu kayak gimana ya? Enak gitu. Oh, jelas seneng banget tuh. Iya, karena kalau online kan ketemu teman sebatas lewat Google Meet, chat WA gitu kan. Kalau offline kan bisa ketemu teman, bercanda, bermain bareng gitu. Pertama-tama saya senang karena sudah bisa ketemu dan tatap muka dengan teman-teman. Namun di lain sisi saya juga merasa gugup karena sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba langsung bertemu dan juga memulai pelajaran secara PTM. Ini saya diberi tugas yayasan untuk jadi kepala sekolah tahun 2018. 2018. Oh ya, 4 tahun deh. 4 tahun jalan. Ijul itu orangnya sangat suka belajar hal baru, terutama yang berkaitan dengan hal digital. Ya, itu sangat suka. Ya, itu. Kami waktu itu kan memang membuat tim, namanya tim kurikulum smart digital. Salah satunya adalah Ijul itu. Kami mengembangkan untuk mekatronika, kemudian kami kembangkan juga untuk robotika, dan akhirnya Ijul mengembangkan untuk aplikasi ke Mapel ini. Kalau mengamati dari nilai-nilai ketika akan penerimaan raport semesteran itu, saya lihat memang ada peningkatan ya, dari tengah semester sampai akhir semester itu ada peningkatan. Terutama anak-anak yang semula itu kurang, itu kan dengan menggunakan aplikasi ini saya lihat walaupun loncapannya tidak terlalu jauh, tapi ada peningkatan. Mungkin karena antusias itu ya yang mempengaruhi. Iya, betul Pak. Ya. Apalagi untuk mata pelajaran yang tadinya dianggap sulit, terus kemudian ada metode baru yang menyenangkan, pasti anak-anak akan menjadi lebih mudah untuk memahami. Ya,